Oke, kita lanjut ya guys. Iya. Sholat duduk gimana Ustazah? Sholat duduk itu, oh jangan cepet banget. Oke. Oke. Sholat duduk gimana Ustazah? Sholat duduk itu macam aku duduk gini, takbir, Allahu Akbar, takbir gitu ya. Rukuknya 15 derajat aja. Allahu Akbar ya. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Allahu Akbar. Kayak gitu. Apa lihat-lihat. Nah cuman posisi kakinya boleh selonjoran. Posisi kakinya boleh di kursi. Atau macam boleh di bersila. Tergantung sakitnya ya. Ustazah, iya kalau lagi haid boleh baca Quran di HP? Boleh. Nggak ada masalah kalau di HP mah. Ustazah, iya, bagaimana puasa Daudnya dengan nisfu Sya'ban? Lanjut Daud atau nisfu Sya'ban? Bagi teman-teman yang udah rajin puasa Daud, lanjut Daud nggak jadi masalah. Ustazah, iya, zakat mal 70 juta berapa? Sekitar 1.750.000. Ustazah, nafkah anak adalah kewajiban seorang ayah. Bagaimana jika ayah tidak menafkahi anak? Jawabannya adalah dosa besar. Ya, tidak menafkahi istri, tidak menafkahi anak, dosa besar, gede gambreng. Saking wajibnya menafkahi, laki-laki yang belum bekerja dimakruhkan menikah. Kalau nggak kerja, jangan coba-coba nikah dulu. Wah, nggak tahan nafsu syahwat. Nah ya, boleh puasa atau berolahraga. Ustazah, iya, tolong jelaskan batas waktu sholat awabin pas azan Isya atau mau sholat Isya. Azan Isya. Ustazah, iya, boleh nggak sebelum pakai jilbab rambut kita ditambah cepol? Nggak apa-apa, yang penting jangan melewati di atas ubun-ubun. Ustazah, lagi haid apa boleh ziarah ke makam? Dua pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Ustazah, qobliyah zuhur 1 jam boleh tidak? Jadi gini, yang namanya qobliyah boleh teman-teman kerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih azan jam 12 siang, lalu teman-teman setelah itu jam 1 siang teman-teman baru sholat zuhur Pak Mugi. Boleh aja qobliyah zuhur dulu baru sholat qobliyah zuhur dulu lalu sholat zuhur baru ba'diyah. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Sama dengan sholat Isya. Sholat Isya itu kan misalnya sampai azan subuh. Boleh aja teman-teman sholat Isyanya itu jam 11 dan mendahuluinya Mbak Mitra dengan qobliyah dan ba'diyah. Selagi masih ada waktu sholatnya ya. Nah kecuali udah lewat waktu sholatnya. Misalnya sholat subuh udah lewat. Jangan lagi qobliyah. Kalau waktu subuhnya udah nggak ada. Fokus ke sholat subuh ya. Ustazah, kalau rotib sholawat saat haid nggak ada masalah. Ustazah, gimana niat puasa nisfu Sya'ban? Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Teman-teman nanti boleh aku ingatkan lagi ketika udah datang harinya. Yang penting teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Nanti aku ingatkan jika udah masuk hari nisfu Sya'ban. Ustazah, nazar itu boleh nggak? Ketika saya lulus sekolah, saya sedekah sekian. Betul gitu nazar. Nazar ya kayak gitu. Ya. Ustazah, kalau mantan suami kasih cuman sesekali buraja kepada orang atau kepada anaknya boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Dia tetap harus menafkahi anaknya sampai mandiri. Kalau perempuan hatta yablughun nikah. Tapi tergantung anaknya ridho atau istrinya ridho atau tidak ya. Oke, itu nggak bisa dijelaskan Mbak Nona tentang pembagian harta. Kalau ayahnya meninggal, ibunya belum. Lihat dulu berapa jumlah anaknya, laki-laki perempuan, macam-macam ya. Kalau warisan itu menjelaskannya harus tahu struktur keluarganya ya. Ustazah, bolehkah wanita yang sedang haid keramas? Boleh, nggak ada dalil yang mengharamkannya. Ustazah, iya. Berapa hari puasa nisfu Sya'ban? 1 hari aja. Nanti tanggal 14 Februari. Ustazah, oke.
Kalau katanya awabin itu habis maghrib setelah ba'diyah zah, boleh nggak 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 2, boleh 4, boleh 6 untuk sholat sunat awabin ya. Niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setiap rakaatnya sangat dianjurkan membaca bakni al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, dan an-nas 1 kali ya. Nisfu Sya'ban masih lama, kita berteman aja di akun ini, nanti aku ingatkan lagi jika udah masuk 2 hari sehari menjelang nisfu Sya'ban ya. Ustazah, kalau puasa Daud di hari Selasa nggak jadi masalah, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, itulah puasa Daud ya. Nah, sehari puasa kalau kena hari Selasa ya nggak apa-apa. Kalau pinjam uang nggak wajib zakat, punya uang yang wajib zakat ya. Ustazah, iya sedekah subuh kalau sudah penuh mau dikasih ke masjid tapi ditukar dulu uangnya nggak apa-apa. Zah, orang sakit dan bayar fidyah apakah harus bayar zakat fitrah juga? Jelas zakat fitrah itu beda, bayi baru lahir pun wajib zakat fitrah. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah mantan suami ngasih nafkah ke anaknya sembunyi-sembunyi dari istri barunya? Maaf, kalau soal sembunyi-sembunyi tidak ada larangan untuk mencegah konflik dan perselisihan. Nggak ada masalah, tidak harus terang-terangan kok ya. Ustazah, jika sakit dituduh jika sakit di tubuh, hamba sembuh mau bersedekah, mohon doanya. Boleh, ya Allah kalau sembuh saya sakit ini ya Allah saya akan sedekah 200.000 ke panti yatim. Kayak gitu misalnya ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Ustazah, sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Cuman kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu dia tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Sholat qobliyah 4 rakaat 1 kali salam. Itu dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, langsung terakhir tahiyat akhir. Gitu aja. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya baca ayat pendek ya. Jadi nggak sama sholat sunnah 4 rakaat dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal kan. Dan rakaat 1 dan 2-nya baca ayat pendek. Rakaat 3 dan 4 saat sholat zuhur, asar dan isya nggak baca ayat pendek. Sementara kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu keempat-empatnya baca ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Janda menikah dengan duda, punya anak pada beduda, akikahnya anaknya sedangkan Wallahu a'lam bishawab. Kayak mana pertanyaannya Mbak? Coba macam disingkat coba. Terputus Mbak pertanyaannya, nggak sampai ke ujung. Ini TikToknya punya batasan typing kayaknya. Ya, oke aku tunggu ya. Ustazah, bagaimana cara menangkal sihir guna-guna yang terkena pada orang tua? Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingin terhindar dari sihir, guna-guna, ya orang hasad, orang dengki, orang dendam, para penipu, para hipnotos, pokoknya binatang buas, hewan-hewan berbisa, teman-teman coba amalkan satu doa yang akan aku sebutkan ini. Teman-teman amalkan satu doa ini yang telah aku sematkan. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, termasuk orang zolim, orang jahat, orang benci, para haters, ya jin, guna-guna, setan, iblis, binatang berbisa, buaya darat, lah pokoknya teman-teman terhindar ya doa itu. Jadi doa itu bagus, baca 3 kali setiap habis sholat Mbak Khairiyah ya. Jadi ini doa yang aku baca sudah sejak kecil teman-teman, dan aku dakwah sudah 20 tahun
bukan aku dakwah macam ini sebelumnya, tapi aku masuk pelosok-pelosok desa ya, tempat yang tidak aman, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah aman ya, naik speedboat sampai 7 jam ya. Itu aman teman-teman ya, masuk hutan, keluar hutan, ke desa terpencil. Aku pernah merasakan dakwah seperti itu. Ya, jadi walaupun usia aku mungkin lebih di bawah teman-teman semua, tapi semua aku tenggelam sudah, masuk jurang sudah dalam dakwah. Tapi alhamdulillah Allah amankan aku, Allah izinkan sampai sekarang untuk berdakwah. Nah teman-teman baca itu deh. A'udzubika, jadi kalau masuk rumah baru atau ke hutan, atau ada orang-orang jahat, atau misalnya jualan teman-teman kok tadi laku sekarang mendadak bang nggak laku padahal nggak ada problem gitu ya, baca itu a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa hukumnya bagi orang yang suka memfitnah, selingkuh atau zina? Padahal menuduh, bahaya, menuduh perempuan baik-baik berzina dosanya besar. Ya, dosanya besar itu haram ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya mau tanya, sholat taubat itu dikerjakan kapan? Kapanpun boleh, siang dan malam ya. Ustazah, sholat taraweh boleh nggak cuma 4 rakaat? Enggak. Taraweh itu minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat ya. Ustazah, kapan sholat taubat? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat hidung aku boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video live dan video-video terbaru dari aku. Perhatikan, fokus sebentar bahwa ada 5 sholat yang teman-teman boleh lakukan siang dan malam. Siang dan malam teman-teman boleh lakukan sholat ini ya. Yang pertama adalah sholat taubat, yang kedua adalah sholat hajat, yang ketiga adalah sholat istikharah, yang keempat adalah sholat wudhu, dan yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi 5 sholat ini bisa dilakukan kapanpun ya. Kapanpun, sholat taubat, hajat, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa kapanpun. Kapanpun boleh teman-teman, gak jadi problem ya. Nah kecuali di 3 waktu haram sholat ya. Kapan waktu haram sholat? Yaitu habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat di siang hari. Siang boleh habis duha, sebelum sholat asar, jam 2 siang, jam 3 siang, boleh. Nggak ada masalah. Habis isya mau tidur jam 3 malam, jam 2 malam, nggak ada masalah tuh. Hajat, taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ustazah, ada fiti nggak tentang sholat taraweh? Akan ada, aku belum buat tentu karena masih lama ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan dulu, kita belajar dulu ke nisfu Sya'ban nanti, baru kita belajar persiapan Ramadan, baru nanti apa yang mesti kita tahu di dalam Ramadan, baru nanti keutamaan Syawal, tentang zakat fitrah, baru nanti tentang puasa Syawal, langsung dengan lanjut dengan kurban. Semuanya kita bahas pelan-pelan. Yang penting teman-teman belajar bersama di kanal ini dan tetap di positive vibration ya. Cek video aku, udah 3000 video di TikTok dan 3000 video di YouTube-nya aku. Semoga bisa kita belajar betah di akun ini ya. Siap Mbak Mugi. Ustazah, nggak lama, 1 bulan lagi ya. Tapi kalau dijelasin dari sekarang nanti ngulangnya 1 bulan. Oke, Ustazah, tolong buatkan VT sholat sunnah seperti sholat duha. Udah sering banget kan, udah 3000 video. Nanti aku ulang-ulang lagi ya. Teman-teman mau jelasin sholat apa? 5 sholat tadi kayak sholat subuh aja kok. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini dia kayak sholat subuh aja kok. Sama aja guys, semuanya kayak sholat subuh.
Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku, pokoknya kayak sholat subuh aja, gampang aja guys, gampang aja kayak sholat subuh aja. Ya, boleh dilakukan berkali-kali, nggak jadi masalah. Atau seminggu ini mau sholat taubat dulu, minggu depan mau sholat hajat dulu, nggak apa-apa. Maksud saya sholat taraweh 4 rakaat lalu 4 rakaat lagi, silahkan, nggak ada masalah. 4 rakaat lalu 4 rakaat berarti 4 dong. Dia kan bisa, kan dia 8 rakaat guys. Dia bisa 2 2 2 2. Kalau dia 8 per 2 rakaat. Kalau mau 4 boleh. Cuman kalau 4 tuh agak rumit guys. Sholat taraweh atau sholat sunnah lain kalau 4 rakaat itu dia tidak pakai tahiyat awal. Aku khawatir nanti lupa rakaat kalau sholat sendiri di rumah. Iya kan? Nanti rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, baru nanti terakhir rakaat keempat ya. Jadi macam agak sulit sih. Bagusnya 2 2 aja ya. Jadinya kayak sholat subuh. Oke, kalau di daerah saya 23 berarti 20 taraweh 3 witir ya. Oke, Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sekali salam boleh, tapi 2 aja deh. Kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri aja lagi. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama dengan sholat duha kan. Sholat duha tuh kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan. Boleh 2 2 2 2 2 2. Berarti 6 kali salam kan. Nah kalau 6 kali salam dia gampang. Gimana caranya Ustazah? Kayak sholat subuh. Gampang jelasinnya. Gampang juga mengamalkannya gitu kan. Setiap 2 rakaat niatnya harus diulang. Sama dengan sholat taraweh. Setiap sholat niatnya harus diulang. Iya dong. Iya dong, iya kan? Nah, tetapi kalau teman-teman mau sholat duhanya 4 rakaat itu agak repot caranya. Ya, tidak pakai tahiyat awal, nanti ke bawah pula kayak sholat zuhur. Teman-teman jadi lupa pula rakaat. Jadi boleh ya, tapi kalau mau boleh lah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek. Jangankan teman-teman, bahkan emak kandungku sendiri aja guys, udah bareng-bareng aku terus komunikasi tiap hari, berkali-kali aku jelaskan cara sholat 4 rakaat sholat sunnah, masih bingung guys. Ujungnya beliau balik ke 2 lagi. Repot nak. Ya udah kan saya udah bilang 2 aja ya kan. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa ya Ustazah. Iya, hasil jual rumah wajib zakat nggak? Kalau ditumpuk sampai 1 tahun di atas 85 gram setara dengan 85 gram zakat. Kalau enggak usah ya. Ustazah, bolehkah nazar kalau saya lulus sedekah, saya siapa Henry? Kalau saya lulus kuliah, lulus sekolah, saya nazar 1 juta. Boleh, nggak ada masalah. It's okay. Iya ya. Ustazah, zakat profesi dikasih ke siapa? Boleh ke fakir, boleh ke miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, Mbak Wahyu, Mbak Sicubi, Bapak-bapak ya, siapa ya? Orang yang tidak bekerja tapi miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Kalau nggak lulus nggak jadi nazar. Kalau nggak jadi lulus nggak jadi nazar, ya kan? Oke, Ustazah, kalau kita lagi sholat keluar air mata, mikirin apa guys? Keluar air mata ingat dosa ya, siap ya, nggak apa-apa. Jadi nangis, batuk, flu, saya ulang ya, nangis, batuk, flu, sendawa, berdehem, kemudian pilek, flu sama pilek sama ya. Kemudian berdahak ya, itu tidak membatalkan sholat, aman saja ya, is okay ya. Ustazah ulang lagi, kalau menguap itu makruh Mbak.
Oke, saya pelan-pelan. Kalau menguap itu makruh. Lebih baik ditahan nguapnya. Jangan dilepas. Kalau menguap lepas makruh. Sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Ya. Oke Ustazah, kalau witir 3 rakaat atau satu rakaat. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Nggak jadi masalah. It's okay. Nggak ada masalah. 1 rakaat cukup untuk pemula. Ya. Kalau sama anak yatim nggak boleh zakat, ya. Anak yatim nggak boleh zakat. Bersin-bersin, oke. Teman-teman mau aku jelasin apa yang dibolehkan di dalam sholat, tapi apa juga yang dimakruhkan dalam sholat. Aku pelan-pelan ya. Teman-teman boleh sambil share-share tautan, tap-tap layarnya, izin aku cuekin dulu komentar. Jadi dalam sholat ada hal yang dibolehkan. Contoh, menangis boleh, bersin boleh. Sendawa boleh, batuk boleh, berdahak boleh, gendong anak, anaknya lagi ganggu sambil digendong boleh. Itu semuanya boleh. Yang seringlah kita macam dapati sehari-hari kan. Nah, berdaham nggak ada masalah, nelan ludah nggak ada masalah ya. Oke. Tetapi teman-teman, ada yang dimakruhkan dalam sholat ya. Yang dimakruhkan. Makruh itu berarti dikerjakan gak apa-apa. Sholatnya sah. Tapi Allah tidak suka ya. Ditinggalkan lebih baik ya kan. Contoh menguap. Menguap itu boleh. Tapi Allah gak suka. Kalau bisa ditahan uapannya dalam sholat. Kedua adalah menengok ke atas. Sami Allahu liman hamidah. Itu makruh guys. Sholat tuh lihat ke tempat sujud. Yang ketiga adalah menahan kentut dalam sholat. Jadi kalau teman-teman pengen kentut, teman-teman tahan itu makruh. Sholatnya sah, cuman Allah nggak suka. Lebih baik dibuang aja kentutnya, ambil wudhu lagi. Ya, atau teman-teman dalam sholat itu misalnya ya tadi menguap sudah gitu ya. Oh, lututnya sembuh, Masya Allah, thank you ya Mbak. Yang lututnya udah sembuh, semoga Allah sehatkan ya dengan madunya. Oke. Ustazah, tangan kesentuh tangan nggak sengaja, nggak batal wudhu. Kalau gatel, garuknya satu arah ya, maksimal 3 kali aja. Selebihnya makruh ya. Ustazah, kalau witir 3 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Oke. Witir itu nggak pakai tahiyat awal, nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau langsung 3 rakaat ya. Nanti madunya nanti ya Mbak Anggi, lututnya sembuh, nanti beli lagi madunya nanti jam 9-an ya. Siap ya Mbak Anggi, thank you ya. Jadi kalau witir 3 rakaat, rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Oh, madu benjolan akasia, nanti ada madunya ya. Oke, kita tanya jawab sebentar baru kita ke madu ya. Ustazah, terkena tangan suami, bersentuhan wudhu dengan suami, itu Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman silahkan pilih mau ikut yang mana. Ya, itu perbedaan mazhab ya. Ingusnya netes pas sujud nggak apa-apa. Madu sakit dengkul boleh, ada madunya ya. Nanti aku spill ya. Bisa COD bayar di rumah ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa bulan ini? Masih lama, 12, 13. Nanti 14-nya nisfu Sya'ban. Teman-teman boleh klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan ingatkan terus jika masuk waktunya di video dan di live-nya aku. Kalau terlanjur kita terlanjur menguap, apakah ngambil wudhu lagi? Enggak. Jadi guys, menguap, menahan kentut, melihat ke atas dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Cuman makruh saja. Makruh itu apa? Ya, madu nanti ya, sebentar lagi ya teman-teman. Makruh itu apa? Makruh itu dikerjakan boleh Mbak, tapi Allah nggak suka. Jadi kalau teman-teman menahan kentut atau menguap, jangan diulang sholatnya. Sholat teman-teman tetap sah. Cuman makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Paham ya? Oke, nanti ya keranjang kuning nanti ya sebentar lagi ya. Oke, Ustazah,
Ustazah, oke. Kalau soal ini ya aku jadi lupa ya. Sholat merem itu boleh nggak? Jadi merem ya teman-teman ya. Ya, sholat itu merem misalnya nih ya. Teman-teman kalau sholat itu kan suka tutup mata, tutup bibir. Itu makruh guys. Allah nggak suka. Jadi kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau tutup mata, tutup bibir, itu makruh. Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Jadi mulai malam ini kalau sholat buka mata, buka bibir ya teman-teman ya. Oke, Pak Ridho boleh nanti DM aku kita selesaikan. Ustazah, iya, batal wudhu nggak kalau kesenggol anak? Kesenggol anak nggak batal mbak, maupun anaknya udah dewasa tidak batal ya. Ustazah, iya. Puasa nisfu Sya'ban itu Jumat ditambah Sabtu enggak? Ya, jadi puasa Jumat untuk puasa sunnah kecuali puasa Daud sendiri kan tidak dianjurkan. Nanti aku jelaskan gandeng dengan Kamis puasa Yaumul Bid atau dengan Sabtu nanti puasa ganti ya. Ustazah, kan nanti nisfu Sya'bannya hari Jumat. Ustazah, iya. Sholat sunnah apakah baca inni wajahtu? Teman-teman, bahwa seluruh sholat teman-teman tidak wajib baca iftitah. Iftitah itu hanya sunnah. Baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya iftitah itu sunnah, tidak wajib. Cuman sayang aja kalau nggak pakai ya. Ustazah, iya. Sholat duduk gimana? Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk, nggak apa-apa. Saya sering witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat tidak masalah. Habis isya boleh, setelah tahajud boleh ya. Boleh aja nggak ada masalah ya. Ustazah, iya siap baru Pak. Oke. Ustazah, iya. Mau tanya, ngidam air liur selalu penuh di mulut. Oh, nggak apa-apa mbak, nelan air liur nggak ada masalah. Ustazah, sholat duduk sakit pinggang, nggak apa-apa ya. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Nggak apa-apa, kalau sakit lutut sholatnya duduk nggak apa-apa. Nah nanti teman-teman ada rezeki yang suka sakit lutut itu coba ke madu rambutan. Teman-teman ya, itu udah banyak orang yang sakit lututnya sembuh sehingga nanti tarawehnya enak ya teman-teman ya. Diminum aja madunya dari sekarang, madu yang sering kita spill itu ya, pengapuran, nyeri sendi nanti ya, nanti setelah tanya jawab ini bisa COD aja. Ustazah, iya, orang sebelum meninggal pesan rumah jangan dijual. Setelah ortu meninggal anak mau menjual. Sebenarnya tidak ada problem guys ya. Tidak ada problem untuk dijual selagi untuk kemaslahatan ya. Ustazah, iya, puasa Daud lebih penting dari puasa Kodo. Puasa kodo yang penting, tapi kodo itu teman-teman lakukan kalau ingat jumlahnya yang dulu kan. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Bolehkah sholat sunnah di kodo? Tidak ya. Ustazah, suami terlontar kita udahan, iya itu talak. Jadi kalau suaminya bilang ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, kita udahan aja kayak gitu ya. Nah, kita udahan aja, itu jatuh talak. Apakah harus nikah? Tentu tidak. Ketika dia baikan dalam masa idah yang 3 bulan itu, masa idah kan 3 bulan tuh guys, dia rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan. Boleh ya. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan ya harus nikah ulang walaupun dengan suaminya sendiri ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, matikan nyamuk kena darah nyamuk. Darah sebenarnya najis. Tapi darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Alhamdulillah aku sehat. Berdoa menutup mata boleh. Doa menutup mata boleh teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat qobliyah dan ba'diyah bisa di semua sholat fardu? Tentu tidak. Habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat baca 3 kul boleh nggak? Boleh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, sakit madu wasir ada ya nanti ya.
Alhamdulillah lututku sembuh sejak minum madu. Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya. Insya Allah, insya Allah. Ustazah, iya. Iya, madu nanti sebentar lagi ya. Nanti bisa COD. Sore besok langsung kita kirim madunya. Madunya asli langsung dari petaninya, nggak usah khawatir ya. Asli dan enak insya Allah ya. Udah banyak yang merasakan guna atau manfaat dari madunya itu. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Madu asam lambung akasia ada ya. Ustazah, aduh, cepet kali pun guys, pengen masuk surga semua ini. Pertanyaannya banyak, masya Allah. Semoga kita semua masuk surga, amin. Ya, baru ustazah doang terbang dia ke atas ya. Nggak usah nikah lagi kalau dia rujuknya dalam masa idah ya. Ustazah, iya. Doa sujud syukur dibaca berapa kali? 1 kali cukup ya. Doa sujud syukur 1 kali cukup ya. Usahakan sujud syukur setiap habis sholat ya teman-teman ya. Usahakan sujud syukur setiap habis sholat ya. Nah setelah sujud salam kanan, salam kiri ya. Teman-teman sujud. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah sujud. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ya. Ustazah iya gini ya, ustazah, kalau kita lagi haid, dosa nggak kalau kita baca Quran? Baca Quran yang ada di handphone atau yang ada terjemahannya ya. Ustazah, apa boleh kita berdoa terus sampai doanya dikabulkan? Boleh, tapi ingat Allah mengabulkan doa kita itu dalam banyak bentuk. Bisa jadi langsung sesuai yang kita mau atau Allah ganti dengan bentuk yang lain yang lebih baik daripada apa yang kita mau. Oke? Ustazah, iya, Mbak Mama Tasya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, Mbak, ya. Ustazah, oke. Bagaimana caranya bayar fidyah jika rezekinya bisa perpasan? Bisa diangsur dalam waktu 1 tahun, Mbak. Ustazah, iya. Ini ya doa sujud syukur ya guys. Jadi aku anjurkan teman-teman kalau mau sujud syukur itu lakukan Mbak Winarti, Mbak Vina setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah, habis itu zikir dan doa setiap habis sholat. Enak ya. Ustazah, kalau khutbah di masjid belum selesai apa boleh? Karena saya lumpuh. Kalau khutbah Jumat di masjid belum selesai, maksudnya gimana Mbak? Coba Pak Ridho ditulis lagi, maksudnya khutbah lumpuh gimana maksudnya? Ustazah, iya, Ustazah, bolehkah fidyah dalam bentuk makanan? Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting makanan pokok sehari-hari. Bisa 2 kali makan. Kalau kita makan misalnya nasi bungkus 15.000 kali 2 kali makan berarti 30.000 kali berapa banyak yang kita tinggalkan ya. Lebih gampangnya 1,4 kilogram beras aja per harinya cara ngitungnya ya. Ustazah, iya. Puasa sunat Senin Kamis dijalankannya barengan dengan puasa Daud. Bagi teman-teman yang udah rajin puasa Daud, gak usah pikirin lagi Senin dan Kamis. Teman-teman fokus aja dulu ke puasa Daud. Karena puasa Daud itu udah puasa yang top 1 ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, gak usah pikirin lagi puasa lain ya. Ustazah, iya, apa manfaatnya sujud syukur? Teman-teman ada ustadznya ceramah, dengerin ustadznya, tutup Qurannya. Karena membaca Quran sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Nanti di tempat teman-teman kan ada ceramah taraweh tuh dari maghrib, dari Isya menjelang taraweh. Tutup Qurannya, siapapun ustadznya, dengerin aja, ambil hikmahnya, apapun isi ceramahnya, teman-teman coba usahakan untuk memahami dengan baik. Kita nggak tahu dari lisan yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Oke? Ustazah, kita habis sholat berdoa sambil lihat TikTok gimana? Jangan dong, masa teman-teman minta sambil lihat TikTok? Iya kan? Jadi jangan ya, minta sama suami bang, tak duit bang. Bisa kayak gitu gak?
Bang, ya apa tak duit? Apa nih? Tak lah duit. Out. Mana dapat guys, iya kan, mana dapat ya kan, apalagi sama Allah ya, diawali dengan zikir, puji Allah dulu, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, baru kita minta dong. Kayak gitu guys, tapi mau doanya mustajab ya. Ustazah, apakah pakaian dalam kita yang sudah tidak terpakai boleh dibakar? Oh, nggak ada dalil yang mengharamkan. Boleh. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur digabung dengan sholat sunnah zawal, dijadikan 4 rakaat? Zawal ini apa Mbak Kafa? Sunnah zawal. Apa itu? Salah ketik kali Mbak. Ustazah, baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, apakah itu dianjurkan? Itu sahih ya, dianjurkan 3 kali. Nanti Yasin pertama disunahkan untuk supaya kita panjang umur. Kemudian yang kedua, sunnah Syawal sholat nggak ada ya. Yang kedua, doakan supaya usia kita berkah. Kemudian yang ketiga, didoakan rezeki. Pertama panjang umur, yang kedua doakan rezeki kita berkah, yang ketiga doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke. Siap Mbak Ufa ya. Ustazah, baca kalau ngaji Al-Quran sambil dengerin kajian online boleh nggak Ustazah? Aku tidak nyaranin, nanti teman-teman juga nggak fokus juga kajian online-nya. Jadi dua-duanya jadi terbengkalai. Lebih bagus satu-satu dulu ya. Ustazah, berdoa sambil lihat HP karena belum hafal itu boleh. Atau berdoa lihat buku karena belum hafal itu boleh. Atau teman-teman berdoa nulis lalu kemudian teman-teman berdoa itu boleh. Catat aja, baca lagi doanya ya. Ulang Zah Yasin nisfu Sya'ban. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, kita bakal sampaikan ini terus nih kayaknya. Ya, jadi gini. Di malam nisfu Sya'ban tanggal 13 malam itu dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Dari maghrib menjelang isya. Oke. Nah nanti ya siap Mbak Mama, Mbak Bunda. Yasin pertama doakan supaya usia kita panjang dan berkah. Jadi sebelum baca Yasin itu teman-teman doa, ya Allah saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkahlah umur saya. Jauhkan saya dari kepekunan, kayak gitu kan. Nah lalu teman-teman baca Yasin. Berarti Yasinnya itu diwasilahkan supaya agar umur panjang. Oke. Nah Yasin yang kedua diwasilahkan supaya kita macam punya rezeki yang banyak, lagi berkah. Banyak lagi berkah. Ya Allah saya baca Yasin. Dengan Yasin ini panjanglah, besarkan rezeki saya, mapankan saya, jauhkan saya dari kefakiran dan berkahkan. Nah Yasin yang ketiga dianjurkan untuk supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Nah tanggal 13 malam, teman-teman gak usah khawatir, aku akan ingatkan terus ketika udah muncul jadwalnya ya. Aku akan ingatkan terus nanti ketika udah dekat nisfu Sya'ban ya. Ustazah, wudhu tapi gak kumur dulu, gak apa-apa ya teman-teman, karena kumur saat berwudhu itu sunnah ya, tidak wajib ya. Ustazah, iya. Untuk perempuan baik tarawih di rumah atau di masjid, akan ada video yang aku buat hari ini tentang itu. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan tidak juga diharamkan ke masjid. Bahkan ada dalil yang menyatakan izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Bahkan seorang laki-laki dianjurkan untuk mengizinkan istrinya ke masjid. Dianjurkan, bukan dipaksakan mengizinkan, bukan juga diwajibkan. Nah terus gimana nih, aku cuekin komentar sebentar ya. Jadi gini, terus gimana dong Ustazah? Lebih baik di rumah atau di masjid? Lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah bagus, di masjid berjemaah bagus. Di masjid tidak berjemaah, di rumah berjemaah, lebih bagus di rumah. Di rumah sendiri, di masjid berjemaah, lebih bagus di masjid. Intinya adalah macam usahakan teman-teman berjamaah. Nah cuman kalau berjamaah di masjid teman-teman hati-hati bahwa jangan tabarruj, jangan berdandan berlebihan ya, jangan pula nengok kiri nengok kanan apalagi ngomongin orang ya. Nah fokus aja untuk ibadah, oke? Karena umur kita nggak tahu kita mau sampai kapan ini guys. Ustazah, istri nggak mau melayani suami sampai setahun lebih, gimana menyikapinya?
Masalahnya apa? Coba selesaikan. Kalau nggak selesaikan, Bapak boleh mengakhirinya. Karena hal itu adalah hal yang substansial daripada istrinya terus berdosa dan Bapak pun terus berdosa karena marah, iya kan? Oke, Ustazah baca Yasin 3 kali. Iya benar sekali. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sholat duha bisa cuma 2 rakaat doang nggak? Bisa. 2 rakaat bisa, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, Ustazah, ya sebentar ya. Boleh nggak berdoa saat baca Yasin 3 kali itu untuk orang tua dan anak? Boleh, nggak ada masalah. Itu namanya wasilah. Kita baca Yasin lalu kita doakan untuk orang lain ya. Ustazah, kalau puasa Daud mulainya hari Jumat nggak apa-apa. Khusus puasa Daud itu boleh dimulai kapanpun dan puasa Daud boleh Jumat sendiri. Siap Mbak Bunda Liza? Ustazah, bagaimana kalau ketemu mertua tukang fitnah ke menantu sedangkan suami selalu nurut apa kata ibunya? Tergantung, ini berefek nggak kepada keluarga? Kalau berefek, selesaikan terus terang ngomong sama mertuanya atau cari kakak iparnya atau cari orang yang disegani oleh mertua untuk menyelesaikan itu ya, karena itu sebuah kezoliman. Itu fitnah loh teman-teman ya. Itu fitnah loh ya, harus diselesaikan daripada nanti mertuanya kenapa-napa. Karena nggak akan ada orang yang selamat kalau dia memfitnah orang lain. Maka kejahatannya akan kembali kepadanya. Kasihan kita kepada orang-orang yang fitnah ya. Kadang-kadang di lingkungan kerja saya melihat ada orang yang namimah, di sini lain, di sini lain, di sini ngadu domba, di sini ngadu lomba. Kasihan aku guys, ya Allah. Bagaimana nih nasib dia ke depan nih kan? Kita nasehatin gitu baik-baik gitu ya. Nah, nanti nasihat kita yang diputar-putarnya lagi guys, ya kan? Nah, kasihan kita orang-orang seperti itu ya. Semoga Allah lindungi ya kita dan keluarga kita ya, teman-teman ya. Dan teman kita yang tadi ahlul fitnah, yang suka ngadu domba, kita doakanlah semoga bertaubat ya. Karena kasihan nanti dia. Kasihan nanti dia. Yang kasihan itu bukan korban. Kalau korban itu guys, gosip fitnah itu hilang aja guys. Itu aman aja. Kalau kita difitnah, kita digosip itu masih aman guys, aman. Yang kasihannya dia ini, dia akan dapat bala dari perbuatan dia nanti. Ngeri itu teman-teman. Ya, tapi kalau orang yang difitnah, yang digosipin, aku malah nggak kasihan sama pelakunya. Kalau kita yang difitnah, kita digosipin, insya Allah nggak bakal lama, guys. Paling lama seberapa lah ya lama dia mau fitnah, nggak akan bisa lama. Ustazah, saya perempuan tidak sholat ke masjid karena menghindari namimah. Nggak apa-apa, atau cari masjid lain yang aman ya. Ustazah, tanggal 13 nanti diharuskan puasa nggak? Tanggal 14, bukan diharuskan, tapi disunnahkan ya. Puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi ya. Teman-teman klik aja foto, aku klik yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku lihatkan di videonya aku ya. Oke, Ustazah, kalau baca Yasin 3 kali habis sholat maghrib, terus kalau bacanya belum selesai keburu Isya di malam nisfu Sya'ban nanti boleh. Jadi di malam nisfu Sya'ban tanggal 13 Februari, teman-teman dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Kalau nggak cukup dari maghrib menjelang Isya, lanjut habis Isya. Nah, ingat menjelang tanggal 13 Februari, teman-teman tolong stop segala bentuk permusuhan. Nggak boleh berantem bermusuhan. Karena di malam nisfu Sya'ban nanti adalah malam di mana Allah akan angkat segala dosa kita. Akan Allah format segala dosa-dosa kita. Maka tidak akan diampunkan dosa orang yang bermusuhan. Nauzubillah, oke? Ya gitu ya. Ustazah, saya nikah siri, saya kerja jauh, suamiku nggak kasih nafkah, hukumnya apa? Walaupun nikah siri, suami tetap ngasih nafkah. Kalau nggak dikasih, suaminya berdosa, Mbak. Ya, Ustazah, iya benarkah kalau pakai perhiasan mengurangi pahala di akhirat? Perempuan tentu tidak apa-apa pakai perhiasan, asal jangan tabarruj sampai berlebih-lebihan. Oke, Ustazah. Jika masuk Hijr Ismail terbatas masa terbatas mau sholat. Jadi kalau Mbak masuk Hijr Ismail, Mbak sholat 2 rakaat, lalu kemudian salam kanan, salam kiri, Mbak langsung angkat tangan banyak berdoa. Hijr Ismail itu tempat mustajab doa. Maaf izin, bukan aku melarang, sholatnya jangan terlalu banyak banget. Teman-teman sholat banyak-banyak, nanti pas mau berdoa udah diusir. Jadi saran aku sholat 2 rakaat, bisa sholat hajat atau sholat duha. Kalau di waktu duha sholat 2 rakaat dah, nanti kan sempit tuh, sholat aja semampunya, lalu berdiri ngadap ke Ka'bah, itu di bawah talang air doa mustajab ya. Maksud aku jangan terlalu banyak-banyak banget, sama dengan banyak orang yang masuk raudhah
itu sholatnya banyak banget. Pas mau berdoa udah diusir. Sholat kan 2 rakaat atau 4 rakaat aja deh gitu ya. Lalu teman-teman ngadap ke depan ke arah kiblat berdoa. Jangan doanya ngadap ke kuburan baginda Nabi, nanti syirik. Doanya ngadap ke kiblat ya. Ustazah, kalau keputihan warna kuning kecoklatan apakah harus mandi wajib? Kalau keputihan tidak haid, tidak dalam masa haid, tidak wajib ya. Cuman harus cebok sebelum teman-teman sholat ya. Oke, apakah diulang dari awal baca yasinnya? Kalau nggak selesai sampai isya dilanjutkan, jangan diulang. Ustazah, kalau kita sudah minta maaf sama seseorang tapi kayak belum dimaafkan, abaikan. Tugas kita minta maaf dan tugas dia memaafkan. Kalau kita udah selesaikan tugas kita meminta maaf, tugas dia lagi yang memaafkan, itu urusannya dengan Allah. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya pernah nazar ke ART bayarin iuran BPJS. Ternyata dia nggak punya BPJS. Boleh nggak saya ganti dalam bentuk uang? Boleh banget Mbak. Ya, boleh banget ya. Siap Mbak Kofa. Ustazah, saya satu atap sama suami tapi nggak pernah ngasih nafkah batin, nggak lahir, nggak hukum. Maaf izin. Ketika suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dan ketika istri tidak ridho, istri boleh menggugat, dibolehkan. Ya, kecuali kalau dia ridho ya jalanilah kayak gitu, ikhlas sama ikhlas ya. Tapi kalau dia tidak ridho, dia boleh menghentikan dengan gugatan. Bukan rekomendasi ya, cuman secara hukum boleh. Coba baca sigot nikah. Buku nikah tuh dibaca guys. Teman-teman habis nikah kayaknya berfoto aja. Nah, buku nikah tuh dibaca, ada isinya. Ketika seorang suami tidak menafkahi lahir batin kepada istrinya beberapa bulan berturut-turut, istri tidak ridho, dia boleh menggugat ya, tapi boleh bukan harus. Oke. Ustazah, kalau sholat kaki selonjor, apakah posisi kedua tangan saat ruku dan sujud sama di atas paha? Bisa sama, bisa tidak. Kalau masih bisa sama, samakan. Tapi kalau sakit kakinya bisa terserah. Gitu guys. Jadi gini guys. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk, kan gitu kan bunyi dalilnya. Nah, cuman cara sholat duduk nih gimana? Yang penting badannya guys. Jadi sholat duduk tuh kan kayak gini nih. Kalau di atas kursi ya, Allahu Akbar gitu ya. Nah, nanti rukunya 15 derajat. Sujudnya misalnya 45 derajat. Nah, ada orang kan sakit kaki itu beda-beda. Kalau sakitnya cuma tumit doang sama ujung kaki, dia bisa dalam keadaan duduk kayak aku nih. Tapi kalau sakit pula misalnya semacam lututnya nggak bisa ditekuk, ya dia sholat selonjoran. Posisi tangan bebas aja. Selagi masih bisa di atas paha, di atas paha. Paham ya teman-teman ya? Jadi Islam itu sangat mudah guys. Allah ya yasir sekali, mudah ya. Ustazah, apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Oke, bagus. Jadi qiyamul lail itu artinya mendirikan malam. Mendirikan malam. Termasuk qiyamul lail adalah baca Quran. Termasuk qiyamul lail adalah tarawih. Termasuk qiyamul lail adalah witir. Pokoknya siapa yang menghidupkan malam, itu adalah qiyamul lail. Makanya di bulan Ramadan ada dalil man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Intinya adalah qiyamul lail itu pokoknya menghidupkan malam. Entah teman-teman beriktikaf ya di malam hari, entah baca Quran. Nah, di antaranya tahajud adalah termasuk salah satu menghidupkan malam atau qiyamul lail. Ustazah, ada yang biasa bilang kalau bisa berdiri takbiratul ihramnya berdiri dulu. Boleh iya, boleh tidak. Tapi tidak wajib. Kalau dia nggak bisa sholat duduk, tegak dia duduk. Apakah harus berdiri dulu? Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Aku khawatirkan kalau menyampaikan ini nanti kayak banyak kejadian-kejadian takbiratul ihram dia berdiri, pas duduk kursinya lewat, terjatuh ya. Bahkan ada yang dia mendapatkan ceramah, pokoknya usahakan berdiri. Jadi pas ruku dia duduk, pas sujud dia duduk, pas berdiri dia berdiri. Di depan mataku terjatuh guys, terjelungkang, tahu terjelungkang nggak? Terjatuh dia, loh ibu kok jatuh? Ibu kan bisa sholat duduk kayak gitu ya. Saya dengar sholatnya berdiri, kalau ruku dia duduk. Kalau berdiri usahakan dulu, terjatuh kursinya geser. Enggak, Islam enggak seperti itu guys ya. Jadi kalau memang enggak bisa sholat berdiri ya duduk ya. Ustazah, iya. Untuk perempuan sholat di rumah aja enggak ke masjid, boleh, pilihan teman-teman semua. Ustazah, iya. Apa benar pakaian yang kita
yang kita beli tidak dipakai sholat akan dihisap ya? Oh enggak, bukan tidak dipakai sholat, tidak dipakai. Ya kalau teman-teman beli barang tidak dipakai itu mubazir. Mubazir kawan setan. Saya tengok profil picture-nya bagus-bagus, miring-miring. Masa jadi kawan setan? Oke, pastikan beli barang yang kita pakai ya. Semahal apapun belilah kalau ada uang asal tidak riba. Yang penting dipakai. Oke? Ustazah, kalau mengalami pelecehan dari orang tua suami, jaga jarak apakah durhaka? Ya tidak, jaga jarak ya, jangan kesana sendiri. Kalau kesana bawa anak, oke? Ustazah, suami mau tanya kalau sakit PNS terus mau sholat nyentuh air itu kedinginan gimana ya? Kalau teman-teman sakit nggak bisa berwudu, teman-teman tayamum lah. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil debu kemudian atau ke dinding atau kemanapun basuh wajahnya. Kemudian basuh tangan kanannya dan tangan kirinya. Begini aja. Tuh ya. Nih nyampe di sini puter. Tuh ujungnya ke jempol. Udah ya. Ustazah, boleh nggak niat pakai bahasa Indonesia? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat pakai bahasa Indonesia. Niat puasa pakai bahasa Indonesia. Niat mandi junub boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudhu boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Jogja, mantap. Ustazah, kalau bulan suci doa di waktu sahar boleh. Ustazah, saat bulan Ramadan masih boleh nggak tahajud? Masih boleh Besti, siap Mbak Junior, Mbak Ani. Jadi habis Isya kan teman-teman taraweh tuh, ya kan? Nanti teman-teman witir tuh, ya kan? Tengah malam mau tahajud, ya boleh dong. Mau sholat taubat, boleh banget dong. Mau sholat hajat, boleh pakai banget dong. Mau sholat witir, jangan lagi, karena tadi udah witir. Kecuali kalau habis tarawehnya nggak witir, baru kita boleh witir setelah tahajud. Oke? Ustazah, iya, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? Sehari. Nisfu pertengahan Sya'ban di bulan Sya'ban. Tanggal 14 Februari. Nanti aku ingatkan lagi ya. 14 Februari. Nanti aku ingatkan lagi. Yang penting teman-teman klik dulu foto yang ada di atas itu. Kemudian foto aku tuh yang lagi ngintip itu. Ya, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti aku ingatkan terus di live dan video-videonya aku. Oke? Ustazah, suami kasih nafkah 500.000 sebulan. Tapi tidak mau berkomunikasi. Bagaimana Bu Ustadz? LDR. Nah, ya dibangun komunikasinya. Ya, nggak bisa nggak berkomunikasi karena istri itu suami wajib memberikan nafkah lahir batin. Apa itu lahir? Lahir itu sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal yang layak dan kemudian pakaian yang layak. Kemudian batin, batin itu apa? Macam kenyamanan, macam perlindungan, ya, tempat curhat, perlindungan lah, kenyamanan, ya, nggak sekedar berhubungan badan dan semuanya mesti terpenuhi. Oke? Oke, Ustazah, kalau perempuan sholat taraweh di rumah boleh, tapi usahakan aja berjemaah ya. Ustazah, kalau sholat tahajud, sholat hajat harus 8 rakaat, tidak, 2 rakaat boleh. Ustazah, 13 Februari pas hari Kamis, sedangkan puasa nazar Senin dan Kamis. Niat 2 puasa boleh nggak? Enggak. Nanti puasa nisfu Sya'ban tuh 14 Februari, Mbak. Hari Jumat, bukan hari Kamis, ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran diwasilahkan untuk kesuksesan seluruh anggota keluarga, boleh. Ustazah, bagaimana menentukan saya suci? Haid 2 minggu dan fleknya nggak hilang. Oke, jadi begini guys. Haid kalau lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Misalnya nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. Hari ke-16, ya, hari ke-6 Mbak Ani boleh DM aku. Mbak Ani tenang boleh DM ya. Jadi hari ke-1 sampai tanggal 15 itu teman-teman haid. Nanti tanggal ke-16-nya teman-teman boleh mandi. Ya, mandi suci dari haid. Nah, hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya itu teman-teman dalam fase istihadah. Orang yang istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, nggak ada masalah. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu mesti dekat jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Ya, jadi nggak boleh terlalu jauh. Ustazah, amalan Sya'ban. Oke, amalan Sya'ban. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan, kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan amalan di bulan ini. Yang pertama, di bulan Sya'ban teman-teman dianjurkan untuk memperbanyak sholawat.
Karena solawat di bulan Sya'ban, Sya'ban asyharu solawat. Bahwa Sya'ban itu adalah bulannya solawat. Karena perintah solawat itu turun di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah dianjurkan membaca doa di bulan Sya'ban. Adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, nah, itu dianjurkan. Ini doanya aku sematkan. Mbak Kinza, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Silahkan Mbak, boleh, bagus ya. Oke, baca ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke. Bukan tanggal 15 Mbak. Karena Januari kemarin sampai tanggal 31 soalnya Mbak. Oke, nah tadi kita pastikan lagi. Oke, paham ya. Kemudian yang ketiga di malam nisfu Sya'ban. Ya, di malam nisfu Sya'ban gitu kan. Itu teman-teman dianjurkan baca Yasin 3 kali ya. Jadi 3 Yasin 3 kali. Yasin pertama disunnahkan, kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tadi baca aja 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Dari hari ini baca aja 3 kali setiap habis sholat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka. Baca 3 kali, oke. Kemudian baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan tanggal 13 malam ya. Kemudian yang keempat, masih bisa puasa qadha selama nisfu Sya'ban. Oke. Masih bisa puasa qadha selama nisfu Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan, dan masih bisa puasa sunnah selama bulan Sya'ban selain daripada sehari menjelang Ramadan ya. Ustazah, iya. Kalau kita telat sholat subuh jam 6 itu gimana? Harus sholat subuh aja. Sholat subuh aja, tidak usah lagi qobliyah ya. Ustazah, mana Ustazah bacaannya tadi? Oke. Ini doanya ya, ini bacaannya ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ingat, di malam nisfu Sya'ban itu malaikat dan Allah Azza wa Jalla akan meristar seluruh dosa-dosa kita akan dinolkan. Kecuali orang yang bermusuhan. Jadi nggak boleh bermusuhan lagi menjelang nisfu Sya'ban. Zah, jadwal puasa Daudku tanggal 13-15 Februari. Ya, niatkan puasa Daud aja udah bagus banget. Ustazah, iya. Bisakah puasa hari Jumat saja? Oke, ini aku jadi ingat ya. Nanti nisfu Sya'ban itu di hari Jumat. Nah, puasa Jumat sendiri kan tidak dianjurkan. Jadi Rabu Kamis teman-teman niatkan yaumul bid, Jumatnya niatkan nisfu Sya'ban. Kalau mau puasa Jumat nisfu Sya'ban doang, coba gandeng juga atau mau gandeng dengan Sabtu boleh. Nanti Sabtunya diniatkan puasa ganti atau puasa qadha. Paham ya teman-teman ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah tapi kalau puasa Daud sendiri Jumat nggak apa-apa. Ustazah, apakah diperbolehkan sholat pakai panty liner? Nggak apa-apa, asal bersih. Siapa Julfikar? Oke, nggak masalah asal bersih ya. Ustazah, iya, saya punya usaha makanan, tapi kenapa ya di saat orderan banyak, tapi hasilnya langsung habis? Oh, maaf izin, saya tidak berani menghukumi apakah ini ciri rezeki yang tidak berkah atau tidak. Saya tidak berani menghukumi, tapi yang jelas mulailah belajar untuk meredam keinginan di bawah pemasukan. Macam kata bapakku, nak, hati-hati. Kita tidak selamanya di atas. Kita nih berani di atas, siap kalau di bawah. Jadi teman-teman belajar pelan-pelan ngelola uang ya. Bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Hati-hati sebagai orang tua, ajarkan sama anaknya. Jangan pakai mindset kayak gini. Aku dulu susah. Aku gak mau anakku susah kayak aku. Apa-apa dibeliin. Nah, kita bakal meninggal. Dia yang bakal hidup dengan kepribadian yang salah didikan dari kita. Ujung-ujungnya anak-anak nanti akan merasakan kesusahan hidup. Jangan ya. Jadi
mulai bisa ngontrol keinginan di bawah pemasukan. Oke. Ustazah, iya, nisfu Sya'ban boleh ganti puasa Ramadan, nisfu Sya'ban aja. Nanti ganti puasa setelahnya. Ustazah, iya, sholat pendek yang baik untuk dibuat zikir yang mana? Oh, di bulan ini boleh berbanyak zikir sholawat ya. Atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustazah, ayat pendek suka lupa dalam sholat. Ya, teman-teman boleh ganti aja. Misalnya waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Ganti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Ganti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa. Mau ganti apa lagi ya? Langsung ruku guys. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Oke. Ustazah. Amalan apa biar usaha bajuku laris Ustadz? Ini baru 1 bulan tapi masih sepi. Wajar 1 bulan sepi, orang belum tahu kita jualan. Jualan itu bahkan penelitian di Indonesia 5 tahun pertama banyak yang masih rugi. 1 tahun pertama adalah ujian konsistensi. Wajar Mbak coba share aja, ngomong sama orang kalau kita adalah jualan. Aku jualan guys, jualan. Biar orang tahu Mbak 1 bulan itu belum cukup untuk menentukan itu masa depan kita atau tidak. Butuh waktu untuk orang tahu usaha kita. Yang penting sebelum Mbak buka jualan, Mbak doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian kencangkan sedekah subuhnya walaupun cuma 2.000 1 hari. Dan yang paling penting yang sering dilupakan orang adalah bersyukur dari apa yang didapat. Aku sering sampaikan ini guys. Ini penting ya. Coba teman-teman ya, ada 2 orang yang jualan tapi punya karakter mindset software yang beda. Orang pertama hari ini untung 2.000 dia bilang apa? Alhamdulillah, untung 20.000 dia bilang apa? Susahnya lagi 20.000, jualan sekarang susah. Besok untung 200.000, apa dia bilang? Untung banyak, tapi palingan cuman sesekali. Yang ketiga besoknya hari ketiga cuma dapat 30.000. Nah tuh kan cuman sesekali kan. Nah itu nih orang kayak gini biasanya gak bakal maju guys. Orang yang kedua dengan untung yang sama tapi punya mindset yang berbeda, mindset syukur. Ini ilmu langit guys ya. Yang pertama adalah kalau dia dapat 20.000, alhamdulillah ada juga nih yang laku hari ini. Walaupun 20.000 cukuplah buat makan. Besok dapat untung 200.000, sama nih kayak orang pertama. Apa kata dia? Alhamdulillah 200.000, alhamdulillah gitu. Besoknya turun lagi ke 30.000. Sama nih guys, apa kata dia? Alhamdulillah dapat 30.000, gak apa-apa. Yang kemarin kan udah banyak. Kayak gitu guys. Nah, mindset syukur itu meningkatkan rezeki. Maaf, jangan-jangan rezeki kita gitu-gitu aja mungkin karena kita gak bersyukur. Aku tidak menghakimi, tapi ini perbaikan buat aku dan kita semuanya. Oke. Ustazah, pokoknya terus aja Mbak, terus aja. Kalau 1 bulan belum bisa menilai Mbak, bisa menilai setelah setahun, 2 tahun. Bahkan guruku bilang, kerjakan 2 tahun, kalau bisa enak, nyaman, itulah yang kita pertahankan, ya kan? Ustazah, iya, saat puasa bagaimana wudhu saat menghirup air? Oh jangan, dihirup jangan, nanti masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Teman-teman hanya boleh kumur-kumur dan mengeluarkan. Siapa Rafli? Ustazah, bolehkah sedekah subuh yang terkumpul kita berikan ke orang tua, saudara yang kekurangan? Bagus. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban tanggal 14 Jumat. Puasa 1 hari aja. Enggak masalah Ustazah, masalah. Coba nanti gabung dengan Yaumul Bidnya, Rabu dan Kamis tuh Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Kalau enggak mau puasa Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban, Sabtunya boleh puasa Qadha. Paham ya? Clear ya? Mantap? Mantap ya. Ustazah, iya. Jadi kalau teman-teman puasa Jumat, puasa juga Kamis. Atau puasa Jumat, puasa juga Sabtu. Jumat itu nanti boleh digabung dengan Yaumul Bid ya. Nanti aku akan buat videonya, aku akan jelaskan. Kita akan kampanyekan puasa nisfu Sya'ban supaya banyak orang yang mengamalkan insyaallah ya. Oke, jadi kalau mau digabung dengan Kamis berarti puasa Yaumul Bid dan nisfu Sya'ban. Kalau mau digabung dengan Sabtu boleh dengan puasa Qadha. Oke.
Misalnya bacaan sholat sama, nggak apa-apa kan Zah? Dari ku tengok profil picture kawan-kawan nih semuanya, bacaan sholatnya itu-itu aja kok Mbak. Nggak cuman Mbak kok Mbak. Nih ku tengok nih gambar-gambarnya, ada yang miring ke sini, ada yang miring ke sini, ada yang miring ke sini. Itu-itu aja kok Mbak. Orang-orang nih bacaannya Mbak. Asik kul aja Mbak. Dia udah hafal ayat kursi Mbak. Tapi dia balik lagi tuh ke kul Mbak. Dia udah hafal tuh Al-Kausar, Al-Kausar, An-Nasr. Balik lagi dia Mbak. Jadi tenang aja Mbak JJ. Mbak nggak sendiri. Banyak nih mereka yang menemani. Ayo semangat. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tuh ya kan. Udah aku hafal Al-Baqarah Zah. Balik lagi ke kul saja. Nah memang agak lain ya kan. Jadi tim kul ya. Jadi otomatis itu guys. Jadi biasanya otomatis itu. Padahal hafal ayat kursi. Udah hafal Al-Kausar. Udah hafal Al-Lahab. Buka-buka aibku saja. Ya teman-teman balik lagi kan. Nah jadi tenang aja Mbak nggak sendiri. Yang penting tahap awal ini kita sholat aja dulu. Nah bener ya, otomatis ya. Padahal ayat kursi hafal nggak? Hafal. Padahal Yasin 1-3 hafal nggak? Hafal. Bisa aja baca Yasin sebenarnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Tapi karena begitu ngefannya dengan Al-Quran kul ya teman-teman baca itu nggak apa-apa. Kan artinya bagus. Kul itu artinya bagus guys. Bagus kok artinya itu ya kan. Nah itu ya kan. Nah aku tengok-tengok nih profilnya. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini ya. Oke, enggak apa-apa ya. Cuma ganti-ganti lah biar semangat sedikit ya kan. Oke. Siap Mbak Tita, Mbak Ibu nih. Gitu Mbak JJ ya. Tuh ya Allah Ustazah katanya kan. Nah tuh aku keluarin tuh Mbak. Teman-teman Mbak tuh semuanya sama aja. Nih banyak yang mendukung Mbak nih. Semangat. Oke. Ustazah, kalau akikah udah anak remaja, apa boleh buat untuk buka puasa? Boleh, tapi dimasak. Daging akikah tuh dimasak ya. Oke, semangat. Siap Mbak Moms. Ustazah, iya kok begitu ya Ustazah? Saya juga begitu. Surat-surat pendek banyak saya hafal. Tapi tetap aja kul. Ya itu automatically karena udah saking konsistennya Mbak. Jadi otaknya itu gak perlu mikir lagi. Sama dengan teman-teman masuk kamar mandi. Kok langsung ya ngambil odol. Langsung ngambil. Posisinya sama tuh. Masuk kamar mandi langkahnya. Semuanya sama. Saking udah otomatisnya. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau mau ganti-ganti boleh lah. Mau ketawa takut dosa Ustadz. Siap ya. Ustazah, kalau perempuan sholat tarawih sendiri di rumah, soalnya di masjid banyak yang bukan mahram. Nggak ada masalah. Kalau mau di rumah perempuan nggak ada masalah, is okay ya. Cuman sayang aja. Kalau bisa sih di rumah berjamaah lah dengan anak gadisnya. Atau anak bujangnya. Atau dengan suaminya ya. Oke. Ustazah, orang Malaysia ya? Enggak, aku Indonesia ya. Ustazah, apa namanya? Iya siap Mbak Marna ya. Teman-teman yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti kita ngobrol di kanal ini dan ikuti ceramah-ceramahnya aku. Nanti kita banyak bahas nisfu Sya'ban deket-deket hari aku ingatkan. Menjelang Ramadan, persiapan Ramadan aku ingatkan ya. Nanti juga zakat fitrah, tentang Syawal, tentang Idul Adha. Banyak hal. Kita belajar pelan-pelan aja di kanal ini ya. Oke. Ustazah, iya. Siap Mbak Mama. Tidak musuhan tapi sakit. Oh nggak apa-apa. Jadi yang penting kita udah memaafkan. Tapi masih sakit itu wajar. Karena kita punya memori. Tapi kita nggak boleh dendam. Ya, sama dengan kita membersihkan luka nih. Ini luka sakit. Kita kasih betadin, alkohol, sembuh dia. Tapi masih ada bekas, wajar itu ya. Kita disakiti oleh orang gitu ya. Sakitnya tuh kemana-mana, kita udah maafkan. Tapi kok ingat lagi ya, itu wajar. Jangan juga hukumi diri kita, jangan suuzon sama diri kita. Yang penting kita nggak dendam, usahakan ketika rasa sakit muncul, kita istighfar, auzubillah